Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun kita berada. Jumpa lagi bersama Bang Lutfi di channel kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Lutfi 21. Привет, мой друг. Dalam bahasa Rusia, dalam bahasa kita, hai sahabat. Dalam sejarah, ketegangan antara timur dan barat, pertempuran terhebat antara Kristen dan Islam. Sebuah perang suci atas nama agama. Untuk pertama kalinya, sejarah tentang perang salib dan Islam dari sudut pandang Arab. Pasukan salib Eropa telah berhasil menduduki Yerusalem dan sebagian besar wilayah Syam Muslim. Mereka ingin membangun kerajaan pasukan salib dengan mengorbankan orang-orang Muslim. Kekuatan perkasa dunia Muslim selama 4 abad terakhir menjadi terkejut dengan pencaplokan Kristen pada sebagian besar kerajaan. Sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa orang Muslim dibantai pada saat itu. Juli 1099, pasukan perang salib I telah menguasai kota suci Yerusalem dari Muslim. Mereka mulai melakukan pembantaian keji. Mereka membunuh orang-orang di jalanan, di rumah-rumah dan lorong-lorong. Sumber Arab menyebutkan sekitar 100.000 orang yang dibantai. Pembantaian berlangsung selama 10 hari. Muncul sebuah kisah-kisah yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika pasukan perang salib I yang akhirnya masuk ke Yerusalem pada Juli 1099, mereka melepaskan puncak tensi selama 3 tahun perjalanan, di mana akhirnya mereka mencapai tujuan spiritualnya. Itulah situasi mana pasukan salib harus mensucikan kota dan mengambil untuk diri sendiri, dan pasukan pertahanan yang selamat dipukul mundur keluar kota. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tempat suci ketiga umat Islam setelah Masjid Suci Mekah dan Madinah, sekarang berada di tangan penjajah pasukan salib. Ketika pasukan salib menyerang dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa, beberapa orang yang berada di sana bisa menyelamatkan Quran Mushaf Khalifah Utsman yang disimpan di dalam masjid itu, dan mereka membawanya ke Damaskus. Damaskus merupakan rumah ulama besar Zainuddin Al-Harawi yang dianggap ulama besar kaum muslimin yang memainkan peranan penting dalam menggerakkan opini publik Syam, bahkan jauh sebelumnya bertemu dengan para pengungsi ini. Al-Harawi menghentikan pengajiannya dan menyambut pengungsi yang membawa mushaf suci, yaitu Al-Quran. Ia meninggalkan Damaskus dan menuju Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, untuk menemui khalifah, pemimpin seluruh umat muslim. Ternyata ulama besar ini tidak diizinkan untuk menemui khalifah, maka ia memutuskan untuk merekayasa pertemuan itu dengan caranya sendiri, agar ia bisa bertemu dengan khalifah. Di Masjid Raya Baghdad, Al-Harawi membatalkan puasanya di siang bolong ketika bulan suci Ramadan, dan ternyata trik itu berhasil. Al-Harawi ditahan dan dihadapkan pada khalifah muda Abbasiyah ini. Saat dihadapkan, Al-Harawi langsung berbicara kepada khalifah dan ia mengatakan dengan tegas, "Anda bersenang-senang di sini dan bersantai di atas ini, sementara saudara-saudaramu di Syam dibunuhi oleh bangsa." Khalifah Abbasiyah masih sangat muda dan tak berdaya. Ia hanya memegang simbolnya saja, tapi tidak memiliki kekuatan untuk bertindak. Kekuatan sebenarnya adalah di tangan Seljuk, dinasti Turki yang mengendalikan Baghdad dari setengah abad lalu. Khalifah tidak bisa melakukan apa-apa. Ia berkata hanya bisa prihatin akan kejadian yang terjadi di Yerusalem. Seketika, umat muslim mengetahui akan hal itu. Dunia muslim hanya bisa mengutuk mulutnya dengan kalimat tegas. Di sisi lain, pasukan salib membangun sebuah sistem dari tanah yang mereka telah kuasai. Salah satu misi pertama dari pendirian koloni adalah mengusir muslim. Kekuasaan baru ini sangat mengejutkan. Sebuah promosi besar-besaran dilakukan di barat untuk menarik lebih banyak orang di timur. Tidak untuk berziarah, namun menetap dan bekerja di sana. Mereka mulai mendirikan fondasi kedudukan pasukan salib di tanah yang dikuasai. Yang paling terkenal adalah di Al-Beret, Bayit Yubdin, dan Ramlah. Para penetap adalah mereka-mereka yang dari selatan, Prancis, Jerman, dan Italia. Orang-orang ini adalah budak yang bekerja yang tidak memiliki hak apapun di Eropa. Ketika mereka datang ke Yerusalem, kehidupan mereka berubah dan menjadi pemilik semua tanah. Status sosial mereka berubah dan begitu juga demografi dan tingkatan struktur sosial. Lebih lanjut, para komandan pasukan salib I, para Kristen Eropa, mulai menggaya menjadi raja di tanah yang mereka taklukkan. Balweng diangkat menjadi raja pertama di Yerusalem. Penyerangan ke tanah Arab menjadi mudah. Pemimpin kolonial mulai meluaskan kerajaannya dengan mudah. Dimanapun daerah yang memiliki air, kamu akan menemukan pasukan salib masuk ke sana. Sungai Tonses, Tigris, Euphrat, dan sungai-sungai di Lebanon. Aksi mereka sangat berbeda dengan tujuan awalnya. Mereka ingin membangun kerajaan pasukan salib dengan mengorbankan orang-orang muslim di setiap sudut di mana salib berada. Satu dekade, sebagian besar wilayah pantai-pantai Syam jatuh ke tangan pasukan salib, dan daerah kampung Kristen di timur sekarang ada 4, dengan penambahan wilayah baru di Tripoli. Salah satu ciri penguasaan pasukan salib adalah, selama bertahun-tahun kehadiran mereka hanya terbatas pada daerah pantai. Mereka tidak menaklukkan daerah daratan dalam bagian Suriah, Lebanon, atau Palestina.
Daerah pantai bagi pasukan salib merupakan daerah penting dan strategis, baik untuk memasuk persediaan atau membawa peziarah ke pelabuhan. Jadi, dengan mengamankan daerah pantai menjadi bagian penting dari taktik pasukan salib. Kita tidak bisa mengabaikan peranan yang dimainkan oleh bagian dari negara kecil Italia. Mereka meminta sepertiga dari setiap kota yang dikuasai. Sebagai saudagar, mereka tidak ingin mulai dalam. Mereka hanya fokus ke kota dan pantai. Orang Venesia beranggapan menjadi orang-orang Venesia nomor 1 sebagai Kristen nomor 2. Artinya, perhatian utama mereka adalah ekonomi, sementara agama nomor 2. Ekonomi perang mulai mendominasi pasukan salib, dan penguasa wilayah Antioch, Tancred, menggerakkan pasukan menuju Aleppo, kota dagang di Syam. Aleppo berada di dekat Antioch. Andainya wilayah kekuasaan pasukan salib dekat perbatasan Aleppo berarti tidak aman. Aleppo sepertinya senang jika diserang pasukan salib. Penguasa Aleppo yang bernama Radwan, dia sangat penakut dan lemah. Ia bahkan menduduki pasukan salib. Persahabatannya dengan pasukan salib sangat dekat. Bahkan ia menempatkan sebuah salib di atas masjid Aleppo. Hal ini memancing kemarahan rakyat Aleppo. Hakim, ulama, dan tokoh-tokoh penting. Abu al-Fadl bin al-Fasr memimpin pergerakan ini. Aleppo bergejolak atas penguasanya Iran, dan Ibnu al-Fasr memimpin pendemo untuk mencopot salib dari puncak masjid raya kota. Ia melakukan hal yang sama dilakukan oleh Al-Harawi sebelumnya, menuju Baghdad, ibu kota Khalifah. Kemudian ia berkata, "Hai orang-orang muslim, beribadah atas tata cara Allah. Apa arti sholat ketika si friend di Yerusalem menajiskan? Apa arti ibadah ketika mereka menaklukkan tanah dan menyerang kebanggaanmu? Di mana khalifah ketika saudara-saudaramu dibunuh?" Masjid Baghdad menjadi pusat panggilan untuk jihad melawan pasukan salib. Pergolakan tidak bisa dibendung lagi, dan masyarakat muslim memaksa khalifah yang lemah itu untuk ambil tindakan. Khalifah Abbasiyah yang dipermalukan meminta bantuan ke pelindungnya, Sultan Selim. Pergolakan ini menimbulkan hal positif. Sultan kemudian memerintahkan gubernur untuk mengakhiri pengepungan pasukan salib di Aleppo. Ketika Maudud tiba untuk mengakhiri pengepungan, ia secara keseluruhan sukses. Karena pasukan salib menghentikan pengepungan itu dan harus membantu pasukan salib lainnya di selatan, khususnya di kerajaan Yerusalem. Tanpa diduga, Radwan menanggapi semua tokoh-tokoh di Aleppo, termasuk Al-Fasr dan siapapun yang melakukan panggilan untuk jihad. Target Radwan selanjutnya adalah untuk mengamankan gerbang Aleppo dari pasukan Maudud. Pasukan Maudud tidak diperbolehkan sekali, tapi peluang lain untuk menghajar pasukan salib muncul. Dengan adanya panggilan, kita bantuan dari Tughlaq, gubernur Damaskus. Di saat yang sama, Tughlaq yang diserang oleh kerajaan Persia. Pasukan Maudud datang dan melawan itu. Maudud bertemu Raja Maudud dekat Tiberias, dan pertempuran Hasanah Muslim berhasil mengalahkan pasukan salib. Gubernur Damaskus menyambut Maudud dengan penuh hormat setelah kemenangan di pertempuran Hasanah. Tapi sambutan kecemburuan dan kecurigaan. Masalah Maudud adalah karena ia jujur ketika kebohongan merajalela, dan banyak yang hanya peduli dengan kepentingan dan kekuasaan. Maudud meninggalkan kemah untuk pergi sholat Jumat. Pembunuh dari sekte rahasia Syiah dikenal dengan nama Al-Batin yang menunggunya. Ada yang berkata bahwa gubernur Damaskus, Tughlaq, takut dengan Maudud. Ia membunuh Maudud ketika ia berkuasa. Dari penutupan abad 11, Al-Batiniyah Syiah mulai melakukan misi-misi pembunuhan pemimpin-pemimpin Sunni sendiri. Pembunuhan Maudud merupakan sebuah pengkhianatan oleh anggota Batiniyah. Pengikut Al-Batiniyah merupakan ancaman sebelum negara Islam sebagai pasukan salib. Ketika muslimin membulatkan tekad untuk memerangi pasukan salib, ini menunjukkan kepada rakyat bahwa seorang khalifah tidak akan bisa melindungi kepentingan muslim. Sebuah tren baru dalam bentuk pangeran-pangeran atau raja-raja yang biasa teriak. Muslimin kehilangan pahlawan, namun akan ada yang lain bangkit. Dalam beberapa tahun selanjutnya, arah angin berubah dan kebangkitan muslim Imam Duddin akan membawa muslim untuk mendapatkan kemenangan. Tahun 1127, Imam Duddin menjadi gubernur. Gubernur sebelumnya telah berdiri di depan salib para muslim mereka, tapi Maudud dibunuh pada tahun 1113. Imam Duddin telah dibawa oleh Maudud dan selalu ikut andil dalam setiap misi kemerdekaan. Ia memainkan peranan penting dalam jihad yang telah dimulai oleh Maudud. Ia merupakan komandan militer tegas dan ia menargetkan untuk menyapu pasukan salib dengan idenya untuk mengambil tindakan model pasukan salib, membuat dunia Islam bersatu. Daripada untuk bersatu, ia ingin langsung ke intinya. Targetnya adalah membangun kekuatan militer. Namun belum cukup, dia akan membutuhkan garis kekuatan dari Mosul sampai Aleppo. Setahun setelah menduduki posisi sebagai gubernur Mosul, Imam Duddin menggerakkan pasukan menuju Aleppo. Apa geopolitik yang terjadi dengan penyatuan Mosul dan Aleppo? Itu artinya mengambil alih gerbang besar menuju keseluruhan wilayah Syam dan menuju Mesopotamia. Jalur antara Antioch dan Edessa akan terpotong. Begitu juga jalur antara Tripoli dan kerajaan Yerusalem. Itu akan menahan jalur perdagangan antar mereka dan menciptakan penghalang bagi pasukan salib menyerang dunia Islam. Pasukan salib mengandalkan perpecahan yang terjadi dalam wilayah Muslim dan mengatasi mereka satu persatu. Dan berkat perdagangan antar pulau mereka, maka untuk mencaplok Aleppo, kamu harus pergi ke selatan menuju Damaskus. Imam Duddin mencoba untuk menguasai Damaskus,
namun gagal karena ia memiliki kesepakatan dengan kerajaan Yerusalem. Dalam kesepakatan berbagi sumber air dan perlindungan arus perdagangan, bersekutu dalam hal ini dengan pasukan salib, Damaskus tidak ikut dalam misi persatuan Muslim Mu'min ad-Din, bahkan mengirimkan sejarawan terkenal Muslim. Usama ibn Mu'in merupakan salah satu penulis besar abad ke-12 di Syria. Salah satunya adalah sebagai diplomat dan menghabiskan banyak waktu berinteraksi dengan Shipwreck di Yerusalem. Kita hanya mengetahui tentang kehidupan pasukan salib di Syam melalui bukunya Usama bin Mu'in yang berjudul The Consideration. Usama mengkritik mereka perihal status perempuan. Bagaimana bisa seorang wanita mempersilahkan laki-laki masuk ke rumahnya sementara suaminya tidak di tempat? Ini bertentangan dengan etika Arab dan Islam. Dalam hal pengobatan, Usama berkata bahwa mereka sangat tinggal di belakang. Salah satu contoh, seorang yang menderita sakit kepala, si Salibi atau si Frank, begitu ia menyambut mereka, Usama berkata bahwa pengobatannya dengan flebotomik dan rasa sakit hilang. Namun seorang pendeta keberatan dan berkata kepada orang ini bahwa setannya harus diusir. Mereka memotong kulit kepalanya sehingga berbentuk salib dan mengisinya dengan garam guna mengeluarkan setan. Setan meninggalkan tubuhnya, begitu juga roh ini. Usama memberitahu kita bahwa orang barat yang datang dari Eropa sangat bersemangat, lebih agresif yang sekarang hidup bersama Muslim di Timur. Ia melihat orang barat sebagai pejuang hebat, sangat takut dan kuat, tapi lebih seperti raksasa yang mampu membawa beban berat. Mungkin bukan sesuatu yang keren, tapi bisa dibantah ia memang benar, karena catatannya sesuai dengan sumber Yunani dan mereka yang dari Konstantinopel. Masa itu, memang ada sebuah gap peradaban antara Islam dan Yunani Timur di satu sisi, dan orang barat di sisi lain. Dengan Damaskus tetap terlindungi oleh perjanjiannya dengan kerajaan Yerusalem, Imaduddin Zengi mempersiapkan sesuatu, mulai merencanakan cara menilai di desa. Kenapa di desa? Karena ia terisolasi dan mengirimkan bantuan ke sana sulit. Ia melancarkan serangannya pada 25 Desember ketika beberapa jam sebelum pagi Natal. Begitu caranya menaklukkan kota dalam beberapa jam saja. Edessa merupakan wilayah pertama pasukan salib di regional ini, dan merupakan yang pertama pula yang disebut oleh muslimin di pimpinan Zen. Ini merupakan terobosan benar-benar memberikan jihad bagi muslim di timur. Ini merupakan kekalahan besar pula pertama dari pasukan salib dan menunjukkan bahwa mereka memang bisa terus dikalahkan, dan kebangkitan muslim akan mendapatkan momen. Umat muslim dari hanya bereaksi gelap sekarang berubah sikap dengan mengambil tindakan, sehingga membuat pasukan salib harus melakukan pertahanan. Tahun 1144, 539 dalam kalender bulan merupakan titik balik dari gerakan jihad muslimin, di mana Imaduddin Zengi menjadi pahlawan yang terkenal karena mewujudkan mimpi muslimin yang lama tertunda. Ia dianggap sebagai kunci dalam merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Kemenangan Imaduddin di Edessa menaikkan semangat muslim dan antusias mereka untuk berjuang. Namun, 2 tahun kemudian Imaduddin Zengi dibunuh oleh budaknya. Namun ia diikuti oleh anaknya yang bernama Nuruddin, seorang anak yang akan meneruskan ayah. Sangat dibutuhkan sosok raja yang kesatria. Nuruddin Mahmud mewujudkan ini sama seperti ayahnya dan Maulud sebelumnya. Ayahnya seorang yang keras, beberapa berkata agak brutal. Karena dalam posisi ini, ia memang diharuskan tegas. Tapi Imaduddin Zengi digantikan oleh karakter yang sangat berbeda. Imaduddin merupakan seorang petarung berani. Ia tidak terlalu sempurna dalam hal keagamaan, tidak seperti Nuruddin yang keimanannya sangat dalam. Pembebasan berada dalam hati Nuruddin dalam bentuk pengaturan dan strategi. Jika bukan karena upayanya, pembebasan Yerusalem tidak akan pernah terjadi. Begitu pula dengan penaklukan kembali berbagai kota dan benteng dari pasukan salib. Ketika Zengi menguasai desa tahun 1144, itulah pertama kali Muslim bersatu melawan pasukan salib yang datang ke Yerusalem. Dan juga pertama kalinya wilayah pasukan salib dikuasai sejak Perang Salib I. Ini menjadikan reaksi yang besar di Eropa, baik dari sisi rakyat atau pemimpin agama. Kepuasan melihat dirinya sebagai kekuatan utama di belakang pasukan salib, Paus Urban kemudian melancarkan Perang Salib I. Sekarang Paus Augen mengikuti jejaknya dengan mengadakan konsili Dewan Agama bersama kerajaan-kerajaan di sepanjang Eropa yang akan menjadikan Perang Salib II. Para pemimpin agama di Eropa mulai mengiklankan untuk misi baru, bahkan menjanjikan dengan pengampunan yang lebih besar jika ikut bergabung. Pidato Paus Eugen sangat berhasil. Perang II akan dipimpin langsung dua raja Eropa, Louis XI French dan Conrad Frey-Jerome. Pada musim panas 1147, setelah hampir setahun, pasukan Jerman dan Prancis akhirnya sampai ke Yerusalem. Lama juga ya, hampir setahun berjalan. Tapi bukannya menduduki Edessa dari Zengi, mereka melancarkan serangan lain yang berakhir menjadi bencana. Pasukan salib II tiba di Yerusalem, bergabung dengan pasukan kerajaan Yerusalem dan mengepung Damaskus, kota terbesar muslim di timur pada musim panas 1148. Kenapa ini suatu kesalahan? Mengapa bergerak ke Damaskus, yang mana penguasanya beraliansi dengan kerajaan Yerusalem dalam menghadapi Turki? Damaskus merupakan pilihan yang menarik. Intinya, penguasa baru Syria, anak Zengi, tidak mengendalikan Damaskus. Maka mereka menyerang Damaskus. Ketika mereka menyerang Damaskus, pasukan salib menetap di timur bertanya-tanya, kenapa kalian orang barat
akan segera pergi dan meninggalkan masalah yang dalam dengan tetangga kami. Pasukan salib saling terpecah dalam memandang kaum muslim. Mereka baru datang dari Eropa, mengira Kristen penetap dari perang sebelumnya adalah mata-mata kaum muslim. Mereka adalah pasukan bubuk yang tanpa tujuan yang jelas. Itulah kenapa gagal dengan sangat menyedihkan. Pasukan yang datang dari Eropa Barat, mereka dipimpin langsung oleh raja. Ekspektasi mereka sangat tinggi. Mereka mundur, tidak ada perang besar. Mereka tidak dikalahkan dalam pertempuran dahsyat. Mereka kabur begitu saja. Dan itu merupakan pukulan moral bagi pasukan salib di barat. Kegagalan fatal perang salib II bukan berarti sebagai bencana terakhir yang akan menimpa Kristen. 6 tahun kemudian, Nuruddin akhirnya bisa mengatur untuk mencaplok Damaskus, kota yang gagal mereka duduki. Damaskus menginginkan dengan tangan terbuka untuk dikuasai oleh Mahmud. Mereka sendiri yang meminta Nuruddin untuk datang dan mengambil alih kotanya. Maka, untuk pertama kalinya, si prank mendapati Aleppo dan Damaskus dikendalikan oleh sang orang. Itu pertama kalinya terjadi sejak mereka datang ke timur. Seluruh wilayah ini, bulan sabit Islam berdiri menentang pasukan salib di Antioch, Tripoli, dan Yerusalem. Semua ini bersatu bawah bendera Islam dengan tujuan yang sama, untuk menduduki kembali tanah-tanahnya. Nuruddin Mahmud mengabdikan sepanjang hidupnya dalam prinsip jihad. Ia meminta seorang tukang kayu di Aleppo untuk membuatkannya sebuah mimbar, sehingga bisa ia letakkan di Masjid Al-Aqsa saat hari kebebasan. Ketika pasukan salib memasuki Yerusalem tahun 1099, mereka menghancurkan mimbarnya dan mengambil kepingan-kepingan sebagai oleh-oleh pulang. Maka tidak ada lagi mimbar di Masjid Al-Aqsa. Ia merupakan orang yang memiliki sebuah rencana akan negara Islam untuk mempersiapkan perang suci. Jika ia mendengar ada ulama bagus di Mesir, maka ia akan membawanya ke Syam untuk mengajar. Jika ia mendengar ada ulama bagus di Baghdad, maka ia juga akan membawanya dan membayarnya dengan upah yang sangat tinggi. Bagian dari kurikulum adalah panggilan jihad dan penyatuan umat muslim. Kenapa? Untuk pemulihan dan penaklukan kembali tanah Yerusalem. Disinilah kebangkitan Islam sebenarnya lahir. Itu memang terjadi sebelumnya, namun kali ini lebih terorganisir, rapi, dan tidak secara acak. Di Yerusalem pada musim dingin 1163, Raja baru mewarisi tahta yang bernama Amalrik I. Sekarang kerajaan Yerusalem dikendalikan oleh Raja Amalrik, seorang yang berkarakter kuat dan pendirian yang teguh. Maka Yerusalem memiliki seorang pemimpin yang kuat dan tidak bisa dilakukan oleh pemimpin. Pada situasi seperti ini, masing-masing pihak memfokuskan perhatian pada wilayah yang akan mengambil keseimbangan, yakni Mesir. Mesir bagaikan tertua yang lagi tidur-tiduran di tepi sungai Nil, sementara semua orang menunggunya mati agar bisa mendapatkan warisannya. Terdapat persaingan antara pasukan salib dan Nuruddin untuk mengambil alih Mesir. Mesir adalah Syiah yang dikendalikan dinasti Fatimiyah dan negara yang sedang mundur. Terjadi kompetisi untuk mendapatkan negara yang kaya ini. Pertanian sungai Nil, rute perdagangan yang lewat di situ. Jika kamu bisa mengendalikan Mesir, kamu akan memiliki kekayaan dan sumber daya untuk mengalahkan musuhmu. Mesir adalah hadiah yang harus dimenangkan. Situasi politik di sana juga sedang memprihatinkan. Dikarenakan posisi Perdana Menteri dan siapa penguasa sebenarnya terus berpindah tangan. Sekarang dua orang bertarung atas posisi itu, Syawar dan Durham. Syawar menghadap ke Nuruddin untuk membantu melawan saingannya. Ia menawarkan hadiah yang besar, seperti pajak dari Mesir dan pembiayaan terhadap pasukan. Di sisi lain, Durham meminta pertolongan kepada Amalrik, Raja Yerusalem. Pasukan siapapun yang bisa menguasai Mesir akan mampu mendominasi seluruh regional itu. Nuruddin menargetkan untuk mencakup Mesir secepatnya. Urus Mesir terlihat seperti satu entitas kuno yang kuat. Siapapun yang memangku tugas itu secara historis juga melakukan pengakuan geografi ini. Maka perlombaan menuju Mesir dimulai antara Nuruddin dan Amalrik. Nuruddin mengirimkan pasukannya menuju Mesir di bawah komando seorang anak buah, seorang jenderal dari suku Kurdi yang bernama Syir. Ia membawa bersama anak muda polos yang akan mengukir namanya dalam sejarah perang Salib. Dikenal di barat sebagai Salib. Di tengah-tengah konflik ini muncullah yang bernama Yosef. Terkenal dengan Salaf bin Al-Ayyubi, ia adalah anak muda umur belasan yang menemani pamannya. Saat pasukan pertama diberangkatkan oleh Nuruddin Mahmud menuju Mesir, pertempuran akan berlangsung selama 5 tahun. Wow! Sampai akhirnya, Silpuh berhasil mengusir pasukan salib dari lembah sungai Nil. Konflik antara Nuruddin dan Raja pasukan salib, Amalrik, posisi ini kemudian diteruskan ke Salahuddin Al-Ayyubi. Ia akan berangkat menuju jalan yang akan merubah sejarah. Sampai jumpa di next video. Bye!